meleha olam baru ata Yahweh Eloheinu meleha olam asal kitsanu bemisotai levanim Yesimka Elohim ke Efraim bagaimana Yisimaiklen ke Sararif Karael Belea. Bapa, kami tetap mengucap syukur kepadamu buat anak-anakmu sekolah Sabat, baik yang ada di ruangan ini maupun mereka yang mengikuti live streaming di rumah mereka masing-masing, bahkan yang masih ada di dalam kandungan. Kami berdoa buat mereka semua Bapak, segala roh kutuk nenek moyang, agama, keturunan, kemiskinan, kecelakaan, maut, penyakit, dan keburukan kami tolak usir demi nama Adonai Yeshua HaMashiach. Biarlah yang ada dalam diri mereka kekayaan, kemuliaan, sukacita, damai sejahtera, berkat melimpah, masa depan yang cerah bersama dengan Engkau. Tumbuh menjadi anak yang sehat, tumbuh menjadi anak yang cerdas, bahkan kecerdasannya 10 kali lipat dibandingkan anak zaman sekarang seperti Nabi Daniel. Bapa, memberkati mereka menjadi anak-anak yang takut akan Elohim. Terima kasih Bapa. Sebentar kami merenungkan daftar Elohimmu, urapi mempelaimu dan urapi seluruh kilatmu dengan urapan yang sama. Kuasai alam pikiran kami, berbicaralah ya Ruach HaKodes, karena kami siap mendengarkan daftar Elohimmu demi nama Adonai Yeshua HaMashiach. Amin. Ya, anak-anak sekolah Sabat ke ruangannya, dan tolong pintunya ditutup, yang lain tetap ada di sini. Ya. Shalom Aleichem. Apa kabarnya? Anak Nuha, hari ini kita akan dengarkan daftar Elohim yang saya beri judul yaitu Godel Hayim atau ukuran kehidupan. Nah, setiap orang masing-masing itu sudah punya takarannya, punya ukurannya sendiri-sendiri dalam kehidupan. Nah, bagaimana kita menyikapi ukuran kehidupan yang Bapa Yahweh berikan kepada kita? Tentu saja satu dengan yang lain itu tidak sama. Bahkan orang yang kembar pun itu belum tentu mereka memiliki takaran ukuran yang sama, saudara. Kita harus nyadari, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, saya punya satu gambaran. Ini ada sepasang sepatu, saudara. Sini ada pakai sepatu. Coba lihat, sepatunya dilihat masing-masing ya, lihat. Nah, sepasang sepatu ini bentuknya tidak sama. Kanan sama kiri ini bentuknya sama nggak? Pasti nggak sama, saudara. Bentuknya itu tidak sama. Namun ini bisa selaras dan saling melengkapi. Jika sebelahnya hilang, maka yang satu tidak akan kepakai. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sepatu sepasang ini, coba kalau nggak percaya nanti pulang, sepatunya dibalik. Sing kanan dipakai kiri, yang kiri dipakai kanan. Pasti nggak nyaman, saudara. Karena sudah punya bagiannya masing-masing. Paham, saudara dikasih oleh Tuhan? Ya coba aja kalau nggak percaya nanti pulang dipakai deh, tak utuh terus coba seperti lagu yang kanan tak pakai kiri, pasti pengennya jalannya larinya ke sana ke sini, saudara. Karena sudah berbeda. Nah, ini bentuknya itu berbeda, pasti berbeda, saudara. Kadang kalau ada tulisan saja, tulisan di sini sama di sana sudah berbeda. Tulisannya sama, tapi posisinya pasti berbeda. Nah, bentuknya tidak sama, namun bisa selaras. Itu selaras, saudara. Saudara, kalau nggak percaya sama, kenapa tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri? Coba saudara jalan, kira-kira tangan kanan sama kaki kiri itu, atau tangan kanan, kaki kanan, tangan kiri, kaki kiri, jalannya pasti berbeda. Berbeda tapi selaras. Kalau nggak percaya coba deh. Ayo, kalau ada orang baris berbaris, kalau kaki kiri maju, yang maju tangan kanan. Kanan, nggak mungkin. Kalau tangan kiri pasti begini. Ya, pasti begitu. Dan pasti tidak bagus. Bentuknya berbeda, tetapi selaras. Ini ukuran kehidupan masing-masing itu sama. Kita nggak bisa. Saya mengukur kehidupannya Pak Nowo nggak bisa, saudara. Pak Nowo mengukur kehidupan saya nggak bisa. Maka ada istilah orang itu, kalau orang Jawa bilang itu sawang sinawang, saudara. Wah, saya melihat orang kaya itu, wah pasti baik, wah pasti betapa bahagianya saya. Kalau saya jadi orang kaya itu, mobilnya bagus, pakaiannya bagus semua. Bahkan kalau tidur di tempat tidur, itu kasurnya pasti mahal dan empuk enak, saudara.
Ini orang kaya, orang yang kita lihat, wah melihat orang kaya. Sebaliknya orang kaya kan jauh melihat kita lebih, wah enak kamu nggak diuber-uber waktu. Kamu tidur bisa nyenyak karena kamu tidur santai, nggak punya beban. Coba saudara, sama-sama tidur, kasurnya mahal, tapi mimpinya buruk, nggak enak. Tidurnya ditiker nih, galar, saudara tahu galar ya? Galar tuh dari bambu. Tapi ngimpinya mangan enak, kenyang saudara. Sekalipun begitu dibangunin, aduh aku kayak mimpi, kayak aku gigit kaki, malah wis dibangun ke. Tapi enak saudara. Saudara dikasih orangnya kaya, punya tempat tidur bagus, ngimpinya diuber-uber rampok, ketakutan pasti. Jadi saudara, orang hanya melihat. Nah kita nggak bisa mengukur saudara. Orang kita kan wah pasti enak. Apakah pasti seperti itu saudara? Wah jadi gembala enak ya. Khotbah cuma sebentar, mati orang begini. Emang saudara nyiapin khotbah segampang yang orang pikir saudara. Bahkan kalau menyampaikan daftar Elohim salah, yang nanggung dosanya yang nyampein pertama saudara. Paham? Nanggung dosanya banyak orang. Kemudian saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, perhatikan, saya kasih contoh. Jika ukuran kehidupan itu kekayaan atau materi saudara, ataupun jabatan yang tinggi, tentu tidak akan ada orang kaya dan yang jabatan tinggi itu bunuh diri. Kalau ukurannya itu kekayaan atau jabatan. Ini ada orang namanya Scott Young, miliarder dari Skotlandia. Namanya miliarder saja pasti uangnya banyak saudara, jabatannya tinggi. Yang mati bunuh diri dengan loncat dari gedung pada tahun 2014. Saya nggak baca terus nggak saya copy terusnya, tapi sekitar 14 lantai gedungnya. Saya nggak tahu diloncat di lantai yang keberapa. Tapi yang jelas kalau ukurannya kekayaan saudara, pasti orang ini enggak dong, betul nggak? Ngapain aku semuanya punya, kok uang punya, jabatan tinggi, perusahaan saya punya, apa saya bisa beli? Harusnya orang nggak bunuh diri. Kalau ukuran kekayaan itu menjadi ukuran kehidupannya, betul saudara? Sehingga kadang orang pengen kaya itu karena nafsu, bukan karena cintanya Tuhan. Kalau orang cinta Tuhan, saya bersyukur hari ini saya berkati, tapi saya akan pasti semakin naik seperti janji daftar Elohimmu. Amin. Dia akan selalu bertahap mengikuti ukurannya Elohim, ukurannya Tuhan. Sehingga semakin dia kaya, semakin dia akan rendah hati, semakin dia akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Itu yang pertama contoh. Contoh yang kedua. Ya. Jika ukuran kebahagiaan dalam kehidupan itu kecantikan atau ketampanan, tentu tidak akan ada perselingkuhan. Karena saat orang memilih pasangannya, tentu itu merasa yang paling cantik atau paling tampan waktu memilihnya. Iya enggak? Bener nggak saudara? Kalau nggak percaya orang pacaran deh, begitu pacaran duduk tak sawang-sawang, kowe iki kok elek men, saya yakin nggak jadi pacaran dia. Mesti nggak mau dia, betul nggak? Dia memilih bosok di situ sekiranya artis tetap yang paling cantik itu pacarnya. Karena waktu memilih itu, atau paling gantengnya deh. Saudara yang dikasih oleh Bapak, itu ukurannya. Makanya kalau ukuran kebahagiaan, wah aku bahagia. Apakah orang yang aku punya istri cantik, suami yang ganteng, itu pasti terus semuanya bahagia? Harusnya tidak ada perceraian, harusnya tidak ada kekerasan, harusnya tidak ada perselingkuhan, saudara. Kenapa? Karena dia akan tetap merasa bahwa istrinya atau suaminya yang paling cantik dan paling bahagia. Saudara, cuman sayangnya banyak orang yang tidak percaya akan dirinya sendiri. Coba kalau kamu cek ini suami istri ini duduk, wah, menurut kamu aku cantik gak? Cantik. Tenang nih gitu, cantik. Sing bener, cantik. Wes bilangnya, wes bener, tenang. Masih sih bener gak sih? Kok dibilang jelek, ngamuk. Kok nak bilang elek, wegi ngamuk mesti. Tapi dibilang kamu cantik sendiri. Tenang nih, masa sih?
bener kamu paling cantik, asik bener, masih gak yakin sama dirinya sendiri. Nah saudara, ini karena kurang percayaan diri saudara. Dan orang itu sudah dikasih oleh Bapak Yahweh, kalau kita melakukan seperti apa yang kita pilih pertama, pasti tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pasti tidak akan terjadi kekerasan. Wah, kalau ukurannya itu, wah, orang ini sabar, harusnya di dalam rumah tangga tidak ada kekerasan. Kalau ukurannya sabar, kenapa? Makanya orang kalau lagi pacaran sing didelok apik-apik. Wis toh, lambok kita lagi nonton konser, artisnya atau aktornya itu ganteng-ganteng, cantik-cantik, tetep aja sing paling jos, paling cantik istrinya, pacarnya. Begitu turun, pak motor telas, bonceng kosek, pasti begitu saudara. Tapi coba kalau sudah nikah, nih lap dewe no, saudara. Kalau ini ukurannya kesabaran tidak terjadi kayak gitu saudara. Tetap dia akan baik pas jalan kesandung, boy hati-hati tuh sayang. Nah, saudara, mesti gitu alon-alon. Sing loro sing di, wah dipijeti saudara. Sing loro jajal wis di bojo 10-20 tahun kesandung. Ngomongnya apa? Ngomongnya apa, Pak? Hah? Makanya jalan pakai mata. Lah itu mata kaki, ya, saudara. Yang mana ada jalan yang pasti pakai kaki, kira kesandung itu kan karena musibah orang bisa kesandung. Nah kalau orang sabar dia akan tetap diam saja saudara. Dia akan tetap lihat pasangannya saudara. Makanya kalau orang pacaran mesti wis jilat. Saya mbok orang tuanya itu nggak cocok, dia bilang enggak pak, dia paling sabar. Enggak mah dia itu orangnya setia. Lah mbok diomongin apapun mesti mental saudara. Karena yang dilihat selalu yang baiknya. Tapi begitu punya kelemahan, ya bener kan orang tuanya tuh lihat dia tuh nggak sabar kan nak janji, wes janji jam 6 tokonya jam 8. Nah itu sudah meleset saudara. Nah harusnya saudara tidak terjadi hal yang seperti ini. Saya memberikan satu contoh saudara dalam kitab Iyyub atau Ayub saudara pernah merasakan hal ini dalam kehidupannya. Semua kekayaan dan kebahagiaan Iyyub yang Iyyub miliki, namun mengapa dia tidak bisa merasakan? Perhatikan ya, Iyyub pernah merasakan hal seperti itu. Kalau ukurannya kekayaan harusnya Ayub itu paling hebat. Karena kitab suci mencatat bahwa dia orang terkaya sezamannya. Berarti pada zaman dulu yang paling kaya hanya Iyyub saudara. Tetapi Iyyub pernah merasakan hal ini dalam kehidupannya. Semua kekayaan dan kebahagiaan Iyyub miliki itu, namun mengapa dia tidak bisa merasakan? Keluarganya lengkap, bahkan mau pesta aja tiap hari loh. Bayangkan, dia punya anak 10, yang laki-laki ada 7. 7 gini, 7 ya. Nah saudara, terus setiap hari mereka pesta, tiap hari pindah ke anaknya satu, pindah ke sini. Berarti setiap hari pesta terus, betul nggak? Kurang apa? Kekayaannya nggak habis-habis. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi kenapa Ayub merasakan hal itu tidak merasakannya? Kenapa Ayub tidak merasakan bahwa ukuran kebahagiaan itu karena kekayaan? Kita lihat ya saudara, lihat apa yang dikatakan oleh Ayub. Perhatikan. Ayub 3 ayat 26. Dalam bahasa aslinya berbunyi begini. Lo salaweti sahateti walo nakti wayaforoges. Yang artinya aku tidak mendapat ketentraman. Bayangkan loh, orang sehebat Ayub sampai Bapak Yahweh ngomong, "Hei Satan, kau nggak lihat tambahku Ayub orang yang tamu yasar itu." Tapi Ayub sendiri ngomong, aku tidak mendapatkan ketentraman. Aku juga tidak mendapatkan peristirahatan. Saudara yang kasih, bayangkan, coba kalau orang yang punya uang banyak besok kerja, dia pulang kerja lembur sampai jam 9. Wah, belum selesai dia kerja jam 12. Jam 5 dia sudah bangun pagi. Harus siapkan lagi, besok saya harus meeting, besok saya harus ketemu klien, besok saya harus ketemu orang. Terus saudara, waktu istirahatnya nggak ada. Beda saudara yang dikasih oleh Tuhan dengan kita saudara dikasih oleh Bapak Yahweh.
Jauh Tuhan kasih kesempatan, makanya orang itu sawang sinawang. Coba kalau saudara jadi petani nih di sini. Pagi udan terus habis doa, waduh udan menengas. Semua awan welah udan. Diloke gak saudara? Apakah ada bos nih, istrinya kan biasanya bos ini. Ya kan? Sing jadi bos itu kan istri toh. Bos ini, wah, neng alas, wis awan belum udan kok. Saya yakin istrinya pun wis bubuk neng wong isi udan. Coba nak ngantor, nggak iso. Mau udan kayak mau apa ya berangkat, betul nggak saudara? Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahya paham sampai sini. Aku tidak mendapat ketentraman, aku juga tidak mendapat peristirahatan, aku juga tidak mendapat ketenangan. Tetapi kekacauan yang datang, lo bayangkan loh, ini orang sehebat Ayub, tapi dia bilang aku nggak mendapat ketentraman, padahal sugih. Aku tidak mendapat peristirahatan. Dia punya anak buah banyak, betul nggak? Kalau mau kerja wis, kono gembalakan yang unta ning kono, kambing sono, domba sebelah sana, lembu sebelah sini, dia tinggal ngatur, betul nggak? Tapi kenapa dia ngomong aku kurang peristirahat, tidak mendapat peristirahatan? Aku tidak mendapat ketenangan. Makanya ukuran ketenangan itu bukan karena materi, bukan kekasihnya yang cantik, bukan hal apapun, kembali ke hatinya dirinya sendiri, saudara. Kalau saudara sifatnya yo kemprungsungan, ya susah saudara. Kemudian saudara, tetapi kekacauan yang datang justru masalah. Artinya, kenapa kok masalah yang datang? Kenapa Ayub bisa merasakan hal itu? Kenapa Ayub bisa mengalami hal itu? Padahal jujur, saya bayangin loh, di kitab suci itu dua orang yang Bapak Yahweh sampai bangga. Ada dua yang saya baca, ya banyak sih, tapi Bapak Yahweh sampai ngomong. Satu Ayub, yang kedua adalah Noah. Noah itu adalah orang yang bergaul karib dengan Elohim. Kalau Ayub itu sampai Bapak Yahweh ngomong, hai Satan, lu bayangin pamer lu Satan, lu pamer lu setan. Kamu gak lihat hambaku Ayub? Artinya dia di pandangan Tuhan udah hebat, tapi hatinya ternyata tidak sesuai dengan apa yang Bapak Yahweh inginkan. Kemudian kenapa bisa terjadi seperti itu, saudara? Ini semua terjadi pada Ayub karena pikirannya negatif. Jadi semuanya orang bisa muncul masalah karena pikirannya sendiri. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau pikirannya kita itu positif, dia akan menikmati dengan tenang, saudara. Saudara yang dikasih, kalau pikirannya negatif, wah bisa semuanya muncul. Makanya ada orang yang sering sakit itu karena pikiran. Besok aku ngapain ya? Wah besok aku makan apa ya? Besok saya ngapain ya? Jadi pikirannya wis terserang, kekhawatirannya yang muncul, saudara. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kalau itu terjadi berarti kita tidak yakin dengan kuasa Elohim. Amin. Karena Bapak Yahweh itu sanggup menyediakan dari yang tidak ada menjadi ada. Kalau kita sungguh-sungguh. Amin. Kita akan lihat ya. Ini buktinya Ayub. Ayub 3 ayat 25. Di situ dikatakan kifakat pahati wa yeetayeni wa asar yagorti yafuli. Sebab hal mengerikan yang aku takutkan telah menimpaku, dan yang aku takutkan telah mendatangiku. Berarti selama ini pikirannya Ayub negatif. Dikatakan hal yang mengerikan yang aku takutkan menimpaku. Wah, gembala domba-dombaku tak sono dirampok orang. Nah, hidupnya pikirannya negatif, khawatir, saudara. Terus dan yang aku takutkan, lagi aku gini, anakku nanti kecelakaan. Akhirnya justru itu yang terjadi. Apa yang aku takutkan, apa yang aku pikirkan ya, yang mengerikan. Jadi pikirannya dipenuhi dengan ketakutan, saudara. Itu yang telah mendatangiku. Nah, kalau pikirannya baik, yang datang yang baik, saudara. Amin. Saya yakin hari ini saya tidak punya apa-apa, tetapi saya yakin panci saya besok penuh dengan makanan. Amin. Ini iman yang dari mana? Bapak Yahweh sediakan. Yang penting saya tidak malas, saya tetap berusaha, pasti Tuhan sediakan. Amin. Saudara yang dikasih. Tapi kalau kita sudah punya gudangnya lengkap, makanannya banyak, kok sesuk piye?
nak sampai aku raiso makan, lah makanannya banyak kok. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa nih ingon-ingonannya ya banyak, kok si Jio tetap banyak. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, nah apa yang kutakutkan itu yang mendatangiku. Mulanya jangan berpikiran kalau kita itu yang kita penuh hidup dengan ketakutan. Besok mau ngapain urusan Tuhan? Yang penting saya taat setia sama Bapak Yahweh. Amin. Kalau orang yang taat, gak akan mungkin yang namanya anaknya dibiarkan. Kalau saya punya anak nih, dia bisa. Akhirnya dia kuliah ini praktek. Wis prakteknya di mana? Pasti orang tuanya akan berpikir, saatnya wah dia kos di Jakarta atau nanti di luar negeri atau dimanapun, saudara, misalnya gitu. Pasti saya akan mikir dong, Kak, masih punya sanggup nggak? Mesti mikirkan orang tuanya, saudara. Tapi kalau pikiran wah gue nak dia tahu-tahu naik kapal nyebrang, mau kapalnya lebih, lah pikirannya negatif. Harusnya kita udah berdoa yakin Tuhan pasti tolong kita. Amin. Untuk dalam kondisi apapun, saudara, saya sudah saksikan saudara. Saya beberapa kali naik pesawat waktu itu, wah berapa kali saya juga ngalamin banyak masalah, turbulen lah. Saya pernah waktu ke Bali, yang pertama kali saya ke Bali, itu saya udah naik Garuda. Itu bulan Desember, cuacanya memang buruk. Itu orang yang waktu dari kamar mandi pramuka apa jalan nih, itu tuh bisa glosor saudara, saking cuacanya nggak bagus. Sampai itu bener-bener cuacanya bagus. Terus kemudian saya saksikan waktu saya ke Balikpapan yang kedua kali kalau nggak salah. Saya ke Balikpapan yang kedua kali, yang saya delay dari pagi sampai sore baru saya berangkat. Saya pelayanan ke tempatnya Pak Andi Simon waktu itu. Saya ke sana. Sudah gitu naik pesawatnya Lion Air JT 666 lagi. Waduh, pasisan lagi. Kalau pikiran saya itu negatif, wah, iki wis cuacanya buruk, di-delay terus numpak pesawatnya kok yo pas 766 misalnya gitu. Wah, itu jangan-jangan yang dhuwur ku tiba pesawatnya, tiba le alun-alun kayak tayangan ulang, was repot sudah. Tapi saya cuek aja, wis tenang aja, udah santai aja, yang penting nak tiba yang mati selamat, terus gitu aja lah. Pikirannya kan gitu sudah. Jadi nggak usah pikiran sampai waktu saya dijemput sampai pelayanan saya di Sabtu itu, saya nggak jadi pelayanan karena memang di delay-nya kan 1 hari. Akhirnya saya pelayanannya hari Minggu, dan waktu dijemput jam 9 sampai di Balikpapan itu Pak Adi, wah pastor sampai itu ya, kok di negeri Pak Adi itu udah gini, Pak Guru, kenapa sampai telatnya sampai kayak gini? Ini Pak Adi Simon itu. Ya memang di delay. Iya, saya juga minta maaf, kasih tahu kabarnya kalau pesawatnya delay. Saya udah sampai sana, sampai saya nginep di tempatnya Nino itu, istirahat dari siang sampai sore karena mau berangkatnya saudara. Nah, kalau pikirannya kita negatif, kita akan was-was terus. Makanya kenapa hidupnya nggak tenang, saudara. Kalau seorang petani dia gagal sekali terus nggak nanam, dia nggak akan pernah nanam. Ayo di sini sih pernah gagal panen siapa? Angkat tangan. Ayo, Pak Nathan pernah Pak? Mas Waluyo? Bu Jumina? Loh sering. Tapi tetap nandur, nggak apa-apa saudara. Wis nandur bagus, wah hasilnya ini bagus saudara. Regane wah tekor. Tapi tetap seneng aja kok, buktinya besok tanam lagi. Kayak saya kemarin nanam tomat nih. Wah, tomatnya bagus sampai saat foto itu kalau bugem. Wah, sampai saya membawa apa kemarin itu ya sama Bu. Oh sawi. Dia syuting dari belakang, dia bilang begini, nih Pak Gem lagi panen sawi putih, saya jalan nih, wah bawa gitu. Sampai cabai sama tomatnya lebih tinggi dibandingkan yang punya. Harganya berapa saudara? 500 perak. Saya bilang saya nggak pernah ambil pusing, tetap tak panen, tak bagi ke orang, bisa jadi berkat. Giliran kemarin saya pergi ke Superindo, ini sama kata, begitu lihat tomat saudara, saon 1990 saon. Berarti kalau sekilo berapa? 19.900. Lah iki nggonku 500 rupiah. Kok ning kono 20.000? Coba saudara. Itu tak dasarke ning ngarepane ngono, wah bagus kali ya. Saudara. Saudara yang dikasih, tapi tetap seneng aja. Amin. Artinya kita nggak perlu khawatir besok aku nanam gagal lagi gimana, nggak perlu pikirkan saudara. Kalau saudara nanam cabai, harganya jatuh pangan dewe.
gaduh, saudara. Kalah wis teko seneng ae. Jus sapi, nanti siapa yang duluan. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapak ya, kenapa Ayub bisa mengalami hal itu? Karena ternyata pikirannya negatif. Dia katakan sebab yang mengerikan, yang aku takutkan, yang menimpa. Jadi dia pikirannya wis aku begini gimana? Pikirannya yang negatif. Kemudian dan yang aku takutkan. Jadi hidupnya penuh ketakutan. Artinya itulah ya justru yang datang sama dia. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kita belajar supaya apa saudara? Ukuran kehidupan kita itu sesuai dengan daftar Elohim. Amin. Kita lanjutkan. Nah, raih kebahagiaan dan ketentraman dalam kehidupan kita ini dengan beberapa hal. Jadi raih kebahagiaan dan ketentraman dalam kehidupan kita ini dalam beberapa hal, saudara. Orang bisa memberkati itu bukan berarti karena dia banyak, tapi memang karena hatinya baik. Karena uangnya banyak, rezekinya banyak, tapi kalau hatinya tidak baik, pelit dasarnya itu tetap tidak akan memberi. Tetapi orang dasarnya hatinya baik, lambuk dipakai, dia itu pas-pasan, dia akan berikan, saudara. Amin. Artinya dia akan berikan dan dia akan memberikannya dengan tulus. Saudara, coba kalau percaya gitu. Saudara dikasih duit 10.000, tapi mukanya sing ngekei iki wis gak enak blas. Kalau dikasih 5.000 ning ngekei sopan, ramah, baik, lebih nyaman yang mana? 5.000. Artinya kenapa? Bahwa ternyata ketulusan itu, dan itu kembali ke hati. Saya memberkati bukan karena saya berlebihan banyak, tapi memang Tuhan gerakkan hati saya. Amin. Saudara dikasih semalam saya ngantar Bu Marta, terus sampai pasar sapi saya beli apa itu namanya, nanas. Gara-gara Rio beli nanas saya yang potongan tuh, jadi pengen beli nanas. Terus di situ ada si Langgeng yang tukang parkir pasar sapi tuh, yang dulu kecelakaan. Sama kata begitu saya turun udah, weh Pak Pendeta, sudah begitu saudara. Sampai baik, terus tak kasih uang gitu, sudah tak kasih uang, sing leh mau kayak isi haki, gitu loh. Kan saya buat dia aku tetap tak kasih terus. Sing leh mau kayak isi haki, sing penting ibadah. Semalam saya ngomong apa? Aku cuti, ibadah aku cuti sih. Aku izin lho Pak Gembalaku, katanya cuti jura apa-apa. Nak kowe cuti lah, aku bilang Pak aku lah ibadah. Oh ya wis, napasmu berhenti cuti juga. Agak gitu oke saudara. Napasmu wong ibadah kok cuti saudara. Tapi bilang gini, aku cuti wis izin karo Pak Gembala ini Pak Urip. Terus bilang gini, aku cuti wis harus ngomong aku izin. Oh nak aku izin lho aku Pak, aku cuti sih ora ibadah ya wis, napasmu cutekno sik. Enggak bernapas, orang kelimpungan, dia enggak saudara. Nah saya makanya kalau ada orang aku enggak ibadah ya saya nggak mau jawab. Silahkan, haknya. Saya juga nggak berani melarang, saya nggak berani mengizinkan. Tetapi biar nggak usah izin, orang nggak ibadah berdoa aja di rumah. Amin. Tapi ojo izin. Sing kayak izin ini tanggung jawab saudara. Ayo Pak aku lah ibadah sih yo, aku izin sih, aku bilang iya lah biar ketemu Tuhan kok aku izinin saudara. Serba repot, gembalanya sih susah. Kalau perlu kalau paham nggak enak badan Pak doain ya saya hari ini aku ditopang doa karena nggak enak badan. Kayak saya doa di rumah itu jauh lebih luar biasa. Amin. Jadi saudara dikasih raih kebahagiaan dan ketenteraman dalam kehidupan kita dengan yang pertama bersyukur. Karena bersyukur tidak diukur dengan kekayaan, tidak diukur dengan jabatan, tidak diukur dengan ketenaran, tidak diukur dengan kecantikan atau ketampanan. Bersyukur. Saudara yang dikasih oleh Bapak ya, tetap bersyukur. Karena Tuhan berikan kepada kita ini hal-hal yang diajar. Makanya saya bilang orang tidurnya nih di hotel bintang 5, tapi nak mimpi nih buruk tetap ora iso turu. Wes toh. Wis mimpine buruk, dioyak-oyak apa hantu, segala macam. Sesuk mikirin aku pulang piye, wis ngene dompete ketinggalan lear bayar sesuk piye kok gak iso tidur saudara. Tapi saudara tidur ning di rumah gur nganggo tiker galer, tapi tidur wah bayangke aku ngimpi ning hotel mewah, wis kayak hotel mewah gitu. Mepet sawah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan tetap, artinya kita tetap bisa pulas. Makanya orang tidur itu bukan lamanya dia tidur, tapi kualitasnya dia tidur. Tidur 10 menit, kita tidur 10 menit, tapi tidurnya 10 males, bangun mesti fresh.
Tapi tidurnya 10 jam nih nak ora iso gelisah, bangun yang nggak enak, pusing malah kepala. Artinya tergantung kualitas kita. Amin. Amin. Saudara, sekali lagi, sama orang makan. Tadi saya ke ladang bantuin panen kul, wah ladang terus makannya sama sambal godok, ikan asin. Wah, yo enak saudara ya dikasih. Wis tak bayang gawe ikan asin, padahal kalau sudah tahu makan yang ladang kuwi, yo cerai ono blek pitik lah, ono karung lah, tapi tetap nikmat aja saudara. Ya enggak saudara? Kenapa? Karena kita menikmati apa nek wong mangan kuwi nak ngelih. Mangan apa wae dadi enak. Ya enggak saudara? Kenapa? Karena memang lagi lapar saudara. Tapi nak wis kenyang kok tetep pengen mangan terus, jenenge maruk. Musikiran wis aduh, kekenyangan aku susah saudara. Jadi saudara, bersyukur, karena bersyukur tidak diukur dengan kekayaan. Tidak diukur dengan jabatan kita kayak apa, enggak. Wah aku jabatannya tinggi. Ketenaran kita tidak, kecantikan kita tidak. Makanya orang yang gampang bersyukur itu pasti fresh. Enjoy saja saudara. Kita lihat ayatnya ya. Tehillim atau Mazmur pasal 140 ayat 12. Aksadikim yodu lismeka yesfu yesarim et paneka. Sungguh orang benar akan bersyukur kepada namamu. Orang-orang yang jujur akan diam di hadiratmu. Amin. Sungguh orang benar akan bersyukur. Makanya kalau kita hidupnya benar, wis bersyukur saja. Kita nggak perlu takut dengan apapun. Saudara yang dikasih Tuhan, pasti waktunya Tuhan itu tepat pada waktunya apa yang kita butuhkan. Dan dikatakan bersyukur pada namamu, orang-orang yang jujur akan diam di hadiratmu. Belajar untuk jujur. Makanya kejujuran itu yang tahu diri kita sendiri. Orang korupsi 1.000 rupiah dengan 1 miliar dosanya podo dosa. Tapi kalau orang sudah biasa jujur saudara, hal sedikit apapun dia akan merasa nggak nyaman kalau dia belum. Saya udah pernah saksikan saudara. Saya waktu itu bareng siapa ya, sama Mas Muh nih, sama Mas Muh Mbak Ita habis beli material satu sama Pak Warko kalau salah, makan nih mie. Begitu sudah jalan kok kayak mesin kurang apa ya? Kerupuk. Gurnya itu kerupuk 2.000 tuh, padahal saya beli di sana dari tahun 2004 sudah. Muter lagi saya bilang, Mas tadi kerupuk urung, sudah hanya kerupuk loh. Tapi karena hatinya itu sudah nggak bisa saudara. Walah Mas, botan nopo-nopo, walah besok-besok. Bagi orang yang punya bilang nggak apa-apa, tapi bagi saya nggak bisa. Amin saudara. Amin. Kenapa? Karena kita dilatih untuk benar jujur saudara. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yai, belajar. Makanya kalau hidup kita jujur, maka kita akan diam di hadirat Tuhan itu dengan sukacita. Amin saudara. Amin. Kemudian yang kedua, berdoa. Selain bersyukur, kebahagiaan yang kita dapat itu dengan berdoa. Kenapa? Karena berdoa itu, karena dengan doa kita akan merasakan kedekatan kita kepada Aba Yahweh Elohim Beshem Yeshua Mashiach. Sehingga kita akan merasakan bahwa dekat Tuhan adalah lebih baik daripada materi dan duniawi. Lu akan merasakan ternyata cedak sama Tuhan itu jauh lebih baik. Aku yang jopo tapi hatiku tentram. Karena apa? Karena dekat sama Tuhan. Amin. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kalau kita merasakan kedekatan kita dengan Elohim, itu sama dengan seorang anak yang dalam gendongan bapaknya atau pamannya. Dia tidak mikirkan aku nanti mau nyusu apa, minum apa, makan apa, tapi yang jelas begitu dia dekat orang tuanya pasti nomor satu tenang. Kenapa? Karena pasti nggak mungkin ada namanya orang tua membiarkan anaknya kelaparan, nggak ada. Membiarkan anaknya celaka nggak mungkin. Jadi kalau saudara yang kasih berdoa, kita bisa berdoa, kita akan mendekatkan diri kepada Elohim. Nah dengan doa itu kita akan merasakan begitu dekatnya Tuhan. Wis ora mikirin lagi materi ya segala macam, aku nggak bikin ngongso segala macam. Yang penting saya bersyukur, Tuhan berikan apapun, pasti saya akan bisa menikmati dengan baik. Amin. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, karena saudara yang kasih Tuhan, kalau kita makanya misalnya makanan aja deh. Makanan seenak apapun, kalau kondisinya kita sehat, ya jadinya makanannya enak, betul gak? Tapi kalau kita ini dikasih makanan enak kayak apapun, tapi kondisinya nggak sehat, ya enak. Coba makanya bersyukur kita, wis mangan opo itu kok entuk bae saudara, ya. Kecuali yang nggak koser, ya nggak. Kalau yang koser mau makan aja wis, oke apa saja, saudara. Tetap nikmat saudara, tetapi saudara dikasih coba.
kita duitnya akeh, tapi begitu sakit, Pak makanannya nasinya segini, nggak boleh lebih dari sini, enak nggak saudara? Pengen nambah, tapi kok rento, Pak ojo makan ini yo, ini kesukaan bapak toh, wah sate, tapi kolesterolnya tinggi, orang enak saudara. Jadi semuanya jadi nggak bisa dinikmati dengan enak. Makanya saudara, kalau kita dekat sama Tuhan, Tuhan yang memelihara hidup kita. Amin. Ukuran hidup kita dengan luar biasa. Banyak doa. Kuncinya berdoa saudara. Kenapa saudara? Dengan doa itu benar-benar kita memiliki hubungan yang erat dekat sama Elohim. Kita lihat ayatnya ya. Ifrim atau Ibrani 13 ayat 18. Hit palelu alenu ki yadenu meot kinahon libenu. Ul hit halek pemis peme isarim tamit kal kefet sedu. Berdoalah bagi kami, sebab kami yakin bahwa kami memiliki hati nurani yang baik karena ingin menjalani hidup dengan baik dan dalam segala sesuatu. Doa, saling mendoakan. Dulu kita pernah membuat namanya multi level doa, artinya satu orang bisa mendoakan dua orang. Jadi Indonesia ini, keilat ini saling mendoakan satu dengan yang lain. Pasti saling mendoakan. Ayo di rumah, di sini yang sering mendoakan orang lain siapa? Nah, hampir semua, haleluya, luar biasa. Paling tidak kita berdoa, saling mendoakan. Jadi dengan berdoa, saudara bisa mendoakan saya mendoakan saudara. Itu kenapa saudara? Kita memiliki hati nurani yang baik. Memang menjadi orang Nasrani itu gak gampang. Kita suruh mendoain bukan orang yang baik sama kita saja, orang yang jahat dan orang yang istilah memusuhi kita aja suruh doain kok, betul nggak? Kasihlah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Wong sing musuhi wis suruh doain kok. Nah kalau doain orang yang baik sama kita itu wis biasa, tapi mendoakan orang jahatin kita bisa nggak? Kita tetap harus bisa. Amin. Saudara yang dikasih Bapak ini. Yang terakhir, yang ketiga, nikmati dan jalani apa yang ada sehingga bisa mengendalikan nafsu duniawi karena semuanya hanya sementara. Jadi saudara nikmati yang ada sekarang ini, nikmati aja hidup itu. Yang penting saya tidak berdosa, tidak bertentangan dengan daftar Elohim. Nikmati dan jalani aja apa yang menjadi kita lakukan, kita tekuni saudara. Wis tugas kita apa ya lakukan. Jadi nikmati dan jalani apa yang ada sehingga kita bisa mengendalikan nafsu kita. Nah kita tidak bisa menikmati, menjalani dengan baik. Kita nafsu kita yang muncul, pengen ini terus. Itu namanya nafsu duniawi. Minggu yang lalu saya sampaikan, hidup ini sederhana tapi yang mahal nafsunya. Pengen ini. Jadi sebenarnya kalau kita ini sederhana saja, kita nggak pusing. Tapi saudara karena kita tidak bisa mengendalikan nafsu kita, ya justru masalah yang datang. Nikmati dan jalani apa yang ada sehingga kita bisa mengendalikan nafsu duniawi. Karena semua hanya sementara, saudara. Jujur kalau saya lihat, kenapa tak kasih gambar yang kayak gini? Kebahagiaan kayak gini ini jarang kita temukan sekarang. Ayo, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Ayo sekarang bisa kayak gini. Modalnya kurban bekas wis senengi pol biyen itu. Bener nggak? Ada yang ngalamin ini? Oh, Pak Bambang aja ngalamin wis nganggo ban, Pak. Apa sih kok belum pelek, nak bener tuh apa sih? Belum keranjang tuh ya. Belum keranjang, udah gini. Terus kulit jeruk. Kulit jeruk. Mainan yang paling keren zaman dulu itu bentek, tau bentek ya? Iya. Bentek yang dipukul tuh. Tues gitu saudara. Wah, itu senengnya luar biasa saudara. Sekarang nggak ada karena anak kecil satu dengan yang lain. Kayak kalau saya berangkat nih, ini anak-anak kecil sekarang wis neng balik. Padahal dulu orang lewat balik desa iki rada wani. Tapi wifi mengalahkan setan. Asli. Dulu nggak ada yang berani, apalagi nongkrong lewat lo nggak berani. Lewat ini gunung perindang-perinding. Saiki gara-gara balik di sana dipasangi wifi, cah cili-cili itu bengi surup maghrib wes. Kenapa? Nge-game. Jadi setannya kalah, aku game tergusur lama-lama. Wes, saudara ya sih. Tapi itu dulu orang takut loh, bener. Dan dengan seperti itu mereka tidak ada hubungan yang paling bisa game. Hanya main game orang satu dengan lain. Tapi kalau kayak gini, waduh, ada kesannya luar biasa dan itu memang sulit untuk mengembalikan yang seperti ini jarang.
biyen ono lompat karet apa? Sing karetan lho. Wis sampai sikile keselew apa? Seneng Saudara. Sekarang enggak ada yang model kayak gitu. Jajal Mbok Dula Yahwe Pak Bambang, terus Pak Nowo yo dolanan bendian yo. Paling orang akan bilang, wis kayak wis maleh kayak wis. Orang paling begitu pikirannya Saudara. Tapi itu kesannya luar biasa loh Saudara. Hal-hal yang positif. Makanya gini, nikmati. Dulu orang bisa menikmati luar biasa. Saudara yang dikasih orang tuanya dulu, ini saya lihat ini, kalau bapak ibunya TV-nya wis hitam putih, sing nonton akeh, nggo aki sisan, ngono aki instrumen teh bleret, wis nonton sambil pijetan. Sekarang nggak ada loh. Aku belum pernah nonton TV mbek pijetan, nggak ada. Ya enggak, kecuali nanti Dula Yahwe habis ibadah kayak sade wingi, pegel nih. Ada sade. Tapi terus sekarang udah nggak ada, karena orang udah sibuk dengan kehidupan masing-masing. Saya itu rindu kemarin, makanya waktu kita dulu HP Android ini ada apa? Kitabnya. Dulu kita pernah buat yang namanya ibadah. Taruh apa? HP. Yang ibadah HP-nya ditaruh di depan. Dulu di sini pernah dikasih tempat ya. Jadi orang nggak bisa, cuman saya susah juga saya bilang. Lah kalau saya kira kitabnya ada di sini semua. Jadi dulu ditaruh di situ. Orang datang HP-nya ditaruh. Jadi nggak ada yang sibuk dengan HP-nya sendiri Saudara. Nah hari ini kita belajar nikmati dan jalani apa yang ada, sehingga kita bisa mengendalikan nafsu diri kita. Kenapa? Kalau kita bisa melihat, kita sadar bahwa itu semuanya sebentar, sementara saja. Sampai kapan? Sampai batas kita kembali kepada Elohim. Kita lihat ayatnya yang terakhir. Galatia pasal 5 ayat 24. Umi asal Yeshua Hamashiach hit sirifu et habasar imkal tesku kato wata awatu. Dan orang-orang milik Yeshua Hamashiach, mereka telah menyalibkan daging bersama nafsu-nafsu dan hasrat-hasratnya. Amin. Jadi orang yang sudah menjadi miliknya Yeshua Hamashiach, dia akan lebih berpikir saya dekat dengan Tuhan jauh lebih luar biasa. Amin. Sehingga apa yang terjadi kalau kita dekat dengan Bapa Yahwe Besem Yeshua Hamashiach, ukuran kehidupan kita standarnya Elohim, bukan standarnya dunia. Kalau sampai wah tetangga saya bisa beli mobil, haleluya, berarti dia diberkati. Makanya kemarin saya ngomong sama, waktu ngobrol sama Papi Lukas di rumah, paling tidak itu mau dia bilang gini, kalau orang diberkati, paling tidak dia tidak menyusahkan kita. Karena pasti karena dia diberkati dong. Kan nggak mungkin dong orang diberkati, mosok aku tak nenggon musik, aku nyilih motormu, nyilih mobil, wong dia aja punya mobil, punya motor kok, betul nggak? Paling tidak dia tidak boleh mau, ya betul juga. Makanya saya kalau ada orang diberkati seneng ngepol Saudara. Saya kalau disuruh doain motor punya jemaat, atau suruh doain tanah atau rumah, wah bangga ngepol saya. Makanya kayak tempat Papi Lukas ini bangun, nanti tempat dia bangun, wah saya bangga. Saya sampai bilang sama Papi P, lah kok di sana itu saya belum tentu setiap minggu ibadah di sana loh. Tapi begitu tahu kehilangnya dibangun sampai lantai 3, saya bangganya. Dia sampai ceritakan nanti ada restoran yang mau di situ, nanti ada hotelnya, ada tempat untuk minum, yang nanti ada lengkap. Itu saya diceritain, senang Saudara. Artinya apa? Berarti diberkati luar biasa. Amin. Nah kalau diberkati, saya yakin kita juga akan diberkati kok. Amin Saudara. Jadi sekali kalau kita milik Yeshua Hamashiach, kita sudah menyalibkan daging kita, nafsu-nafsu, hasrat-hasrat kita. Kenapa? Karena nomor 1 saya sudah menjadi miliknya Yeshua Hamashiach. Nak wis milik Yeshua jaluk opo? Wis sama Tuhan kok. Saudara yang dikasih, ada istilah begini, saya lagi mengejar surga, dunia tak tinggal. Nak ngejar surga ya mati sih, harus ketemu surga. Nah hidup ini dinikmati, tetapi saya tidak lupa dengan Tuhan saya. Amin. Yang terakhir, Saudara bangkit berdiri. Yuk, kita baca bersama-sama ya, dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Ukuran kehidupan umat Elohim adalah menjadi milik Bapa Yahwe Besem Yeshua Hamashiach seutuhnya. Haleluya, amin. Yes. Ya. Saya undang worship